Setelah beberapa bulan jeda, pertempuran di Timur Tengah kembali memanas. Sebuah kelompok militan dari Gaza melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Sirene meraung, warga berhamburan mencari perlindungan, dan ketakutan akan eskalasi konflik kembali menyelimuti kawasan. Namun, serangan roket ini bukanlah tanpa sebab. Ini adalah balasan atas rangkaian serangan brutal Israel yang menargetkan gedung-gedung tinggi di Gaza. Apa yang memicu kembali lingkaran kekerasan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap warga sipil yang sudah menderita akibat perang yang berkepanjangan? Mari kita bedah tuntas. Pada Minggu pagi yang mencekam, ketenangan di perbatasan Gaza dan Israel pecah. 2 roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah Israel. Kelompok militan Islamic Jihad segera mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan ini memicu sirene serangan udara yang meraung di kota Netivot, sebuah kota di Israel yang hanya berjarak 10 km dari Gaza. Menurut tentara Israel, 1 roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara 1 lainnya jatuh di area terbuka. Beruntungnya, tidak ada laporan korban jiwa dari serangan ini. Islamic Jihad menyatakan serangan itu sebagai balasan atas kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Ini adalah serangan roket pertama yang menargetkan Netivot dalam beberapa bulan terakhir, menandakan bahwa gencatan senjata yang tidak stabil kini berada di ujung tanduk. Serangan roket dari Gaza adalah respons langsung terhadap serangkaian serangan udara Israel. Sebelumnya, militer Israel kembali melancarkan serangan udara yang masif, menargetkan gedung-gedung tinggi di Gaza City. Salah satu targetnya adalah Sousi Tower setinggi 15 lantai. Serangan ini menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan warga sipil. Jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmud, mengatakan waktu evakuasi yang diberikan oleh Israel hanya setengah hingga 1 jam. Jelas tidak cukup untuk menyelamatkan diri. Israel mengklaim bangunan yang diserang digunakan oleh Hamas untuk mengumpulkan intelijen dan menyimpan bahan peledak. Namun, tuduhan ini dibantah oleh kantor media pemerintah Gaza, yang menyebutnya sebagai politik tipu daya untuk membenarkan kehancuran infrastruktur. Serangan ini adalah bagian dari pola yang lebih besar, di mana otoritas kesehatan Gaza menyebut setidaknya 68 warga Palestina tewas dan 362 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. Di tengah serangan rudal dan drone, penderitaan di Gaza semakin dalam. Laporan dari otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa 6 orang meninggal akibat kelaparan yang dipicu oleh blokade Israel. Ini menambah total kematian akibat kelaparan menjadi 382 orang, termasuk 135 anak-anak. Situasi ini semakin ironis dengan laporan bahwa Israel juga kembali menggempur kawasan Al-Mawasi di Khan Younis, yang sebelumnya mereka tetapkan sebagai zona kemanusiaan. Serangan terhadap tenda-tenda pengungsi di sana menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai banyak lainnya. Hingga saat ini, sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, sedikitnya 64.368 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 162.000 lainnya luka-luka. Angka yang terus bertambah, menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung. Serangan roket dari Gaza dan balasan dari Israel adalah pengingat yang menyakitkan bahwa lingkaran kekerasan ini belum berakhir. Di tengah pertempuran ini, korban yang paling menderita adalah warga sipil yang tak berdosa. Situasi di Gaza saat ini adalah kombinasi dari serangan militer, blokade, dan krisis kemanusiaan. Dan dengan adanya eskalasi terbaru ini, masa depan perdamaian tampak semakin jauh.